Sabtu, 2 Desember 2023, jadi hari yang kelam bagi keluarga Iwan Irawan dan Trisna Marliani. Warga Jalan Dr. Semeru, Kota Bogor ini kehilangan FW, putri satu-satunya, karena dibunuh RA, kekasihnya sendiri. Polisi kemudian menangkap tersangka RA, pemuda 20 tahun ini ditahan di Mapolsek Bogor Barat. Tragisnya, Iwan menemukan jasad anaknya disembunyikan tersangka di sebuah ruko kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya. Disinilah TKP tempat terbaringnya jenazah Fitria Wulandari setelah dianiaya oleh kekasihnya di sebuah penginapan di daerah Bogor juga. Fitria ditempatkan di ruko, ini adalah ruko kosong, karena pelaku sendiri memiliki kunci atau memiliki akses untuk membuka ruko ini. Dan saat itu sekitar pukul 8:30 malam, orang tua atau Bapak Iwan dipanggil menemui pelaku dan keluarganya dan dibawa ke pos polisi di sebelah sana yang jaraknya tidak terlalu jauh, dan dijelaskan bahwa Fitria Wulandari mengalami kecelakaan, yaitu jatuh dari motor. Dan ketika Pak Iwan sendiri bertanya di mana posisi putrinya, dia dibawa ke dalam sini dan dia menemukan putrinya di atas meja sudah meninggal dunia dengan keadaan luka di wajahnya. Lantas, bagaimana kasus pembunuhan keji ini bermula? Minggu siang, 3 Desember 2023, dari pemeriksaan polisi, diketahui selama 2 hari, tersangka RA menyembunyikan mayat perempuan berumur 21 tahun itu sebelum akhirnya ditemukan. Dari hasil otopsi, ada sejumlah luka lebam di bagian kepala dan wajah korban. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum di kawasan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor. Ibu korban, Trisna Marliani, menyebut putrinya dan tersangka berpacaran sejak Januari 2023. Di mata keluarga korban, tersangka selalu bersikap sopan dan ramah. RA bahkan mempekerjakan Iwan Irawan, ayah korban, sebagai juru parkir di ruko yang dikelola keluarganya. Tetapi, RA pun dikenal memiliki rasa cemburu yang besar. Menurut Trisna, 3 hari sebelum pembunuhan terjadi, tersangka mendekam di sel Mapolsek Bogor Barat karena menganiaya teman kerja korban yang dituding mendekati korban. RA dibebaskan setelah kasus itu berakhir damai. Kalau kekerasan sama anak saya, belum ya. Anak saya nggak cerita kalau dia itu kasar, main tangan. Tapi kalau mungkin melampiaskan kekesalannya dia ya sama barang mungkin. Tapi kalau misalkan ke anak saya enggak, anak saya belum pernah cerita gitu. Kamis malam 30 November 2023, usai bertemu di kafe di kawasan Bogor Tengah, Kota Bogor, RA mengajak korban ke sebuah hotel di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Sejak saat itu, korban hilang kontak dengan keluarga. Ibu korban menyebut, ia dan suami mencari korban hingga ke seluruh penjuru kota. Keluarga pun menanyakan keberadaan FW kepada tersangka, orang terakhir yang diketahui bersama korban. Melalui aplikasi percakapan kepada keluarga korban, tersangka berdalih sudah mengantar FW pulang ke rumah. Kata tersangka, Wulan udah dianterin pulang malam 1:30 sampai depan rumah katanya. Terus saya bilang kan, nggak pulang sampai saat ini, Wulan belum pulang. Nah dari situ WA-an aja sama tersangka itu. Tetapi pada Sabtu 2 Desember 2023, kepada ayah korban, RA justru berbohong dengan menyebut bahwa FW mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor. Aku bilang, sambil nangis sambil cium tangan saya, bilang maafin aku katanya, ini Wulan jatuh dari motor. Kata saya, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kan saya berpikiran bahwa Wulan tuh baik-baik aja, cuma istilahnya jatuh doang yang wajar lah gitu ya. Terus Wulan sekarang di mana? Ada di dalam ruko kata dia. Tak disangka, jasad FW ternyata disembunyikan tersangka di dalam ruko tempat Iwan bekerja. Selasa 5 Desember 2023,
Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso menyebut pada Jumat dini hari 1 Desember 2023, FW dan tersangka RA sempat cekcok di dalam kamar hotel. Pemicunya, RA meminta hubungan mereka diakhiri, namun korban menolak. Karena korban berteriak, tersangka membekap mulut korban sehingga FW meninggal dunia karena kehabisan nafas. Setelah tidak bernafas atau setelah lemas, kemudian tersangka tidur di samping dari korban. Mulai jam 1 dini hari Jumat sampai dengan jam 4 dini hari. Jam 4 dini hari, tersangka bangun, kemudian melihat korban masih dalam kondisi lemas dan diperkirakan meninggal dunia. Dengan sepeda motor miliknya, RA dan seorang teman membawa mayat korban dari hotel. Kala dipergoki petugas hotel, RA sempat beralibi dengan menyebut korban sedang mabuk minuman keras. Kepada temannya, RA kembali berbohong. Bukannya mengantar jasad FW ke rumah orang tuanya, RA malah menyembunyikan jasad korban di ruko. RA kini dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Rosmini, psikolog Universitas Indonesia menilai dalih tersangka tega membunuh korban lantaran ia menolak diputus cinta oleh korban, menunjukkan bahwa RA cenderung mengontrol kehidupan sosial korban. Terlepas dari siapa yang putus, yang mau ingin putus dan sebagainya, itu sudah kita nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau betul-betul orang ini yang mau putus, si pelaku, bukan orang yang menjadi korban, maka ini mungkin saja kamuflasenya dia, bukan berkata jujur gitu. Belum tentu itu, dia sebetulnya ambil amannya aja mengatakan bahwa saya yang ingin putus dari dia gitu. Nah, orang yang seperti ini kan mungkin ada rasa percaya diri yang kurang, ada self esteem yang kurang. Hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship bisa memicu tindak kekerasan fisik maupun mental, bahkan bisa merenggut nyawa. Menurut Reski Tafadika, psikolog klinis Rumah Sakit Jiwa Kalawa AT Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari toxic relationship. Di antaranya, pelaku dalam toxic relationship biasanya tak memiliki rasa empati. Selain itu, pelaku juga bersikap manipulatif dan suka mengancam. Kita pun harus peka merasakan apakah dalam hubungan tersebut ada rasa saling menghargai. Jika sudah terbebas dari toxic relationship, namun masih dibekap rasa cemas dan trauma, segeralah mencari bantuan tenaga profesional. Tim Liputan, CNN Indonesia.